Ayu di Jakarta yang selamat dari kecelakaan maut, yang sembuh dari penyakit yang sudah berbulan-bulan diderita, udah fisioterapi, udah berobat kesana kemari nggak sembuh, yang jalannya harus pakai tongkat, yang sholatnya juga harus duduk aja, tapi Masya Allah, Allah berikan kesembuhan di luar nalar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli langsung aja ke Gramedia atau bisa hubungin admin, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Dan buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Nah, kisah kali ini dari Mbak Ayu di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mel. Saya Ayu dari Jakarta. Halo Mbak Ayu, salam kenal ya. Saya ingin berbagi pengalaman. Saya berkat keajaiban sholawat, Allah berkali-kali menyelamatkan hidup saya. Yang pertama, waktu itu saya dan suami sedang dalam perjalanan ke suatu kota. Kami naik motor. Awalnya perjalanan tidak ada halangan, tapi pas kami hampir sampai di kota tujuan dari arah berlawanan, ada mobil bak pasir yang melintas dengan kencang. Mobil itu menyalip karena arah yang berlawanan dengan kami lagi macet, Mbak Mel. Mobil bak itu tepat di depan kami dengan kecepatan tinggi. Saya saat itu sudah pasrah dan berpikir kami akan tertabrak mobil bak itu. Dalam hati saya sudah menyebut syahadat sambil menutup mata saya karena takut. Tapi apa yang terjadi Mbak Mel? Tiba-tiba mobil itu bisa melaju tanpa sedikit pun menyenggol motor kami, dan jika dinilai secara logika itu tidak akan mungkin bisa. Karena jalur sebelah kami sedang macet dan di tengah itu sempit dan tidak bisa dilalui mobil. Hanya cukup untuk 2 jalur saja. Dan saat mobil bak itu melaju, motor kami seakan jalan di atas pembatas pinggir jalan. Secara logika pembatas jalan itu tidak bisa dilewati dengan jalan kaki, apalagi motor. Yang ada malah bisa terjebur ke kali yang ada di bawah pembatas jembatan jalan itu. Sekedar info Mbak Mel, jalan yang kita lalui itu jalan kampung yang di bawahnya ada kali besar, tapi jalannya bisa buat 2 jalur kendaraan roda 2 atau roda 4. Ini kebayang. Ini kayak di daerah aku tahu deh. Sok tahu ya. Aku ya. Enggak, maksudnya aku suka motong-motong jalan, tapi aku lupa nama tempatnya. Pokoknya yang arah dari deket-deket Cakung gitulah. Ya nggak sih Mbak? Ya. Lanjut. Tapi alhamdulillah saya dan suami tidak jatuh ke kali itu dan selamat dari tabrakan dengan mobil bak itu Mbak. Sama sekali tidak bisa dicerna dengan logika. Allah Maha Baik, Allah menyelamatkan nyawa kami dengan hebatnya. Berkat sepanjang perjalanan saya tidak henti bersolawat munjiat. Solawat munjiat, solawat penyelamat. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah Allah hindarkan kami dari kecelakaan hebat itu. Terima kasih Allah, Engkau Maha Baik dan melindungi.
Yang kedua, saya kan sakit tulang belakang, Mbak Mel. Selama 3 bulan saya tidak bisa beraktivitas normal, jalan pakai tongkat, bahkan sholat pun saya posisinya duduk. Sakitnya luar biasa, Mbak Mel, padahal saya sudah di fisioterapi di rumah sakit tapi tidak ada perubahan. Tapi saya tetap semangat dan yakin Allah akan menyembuhkan saya dengan caranya. Tiap selesai sholat, saya selalu baca salawat syifa, munjiat, dan salawat Jibril. Bahkan di saat saya dalam waktu senggang pun tiada henti saya bersolawat. Karena cuma Allah tempat saya meminta kesembuhan, saya tidak lelah untuk meminta sama Allah, Mbak Mel. Selama berbulan-bulan saya ikhlas dan sabar menjalani rasa sakit itu. Sampai pada akhirnya di suatu sore saya merasa makin sangat kesakitan, bahkan sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Padahal sebelumnya saya masih bisa berjalan walaupun dengan bantuan tongkat atau kadang dibantu suami dan kakak saya. Saya merasa sore itu apakah Allah akan memanggil saya pulang. Dan malam harinya saat saya tidur saya mimpi ada 2 orang laki-laki ke rumah saya dan minta minum. Di mimpi itu saya bergegas ambilkan 2 gelas air putih. Mereka minum air itu sampai habis. Dan ketika mereka mau pamit pulang, mereka ngasih saya bingkisan. Entah apa isinya, awalnya saya tolak. Saya bilang ke mereka, nggak usah Pak, saya ikhlas. Saya tidak minta imbalan apapun. Tapi di mimpi itu mereka tetap memaksa saya untuk menerima bingkisan itu. Akhirnya saya terima itu, Mbak Mel. Saya tidak tahu apa ada hubungannya dengan mimpi itu. Paginya saya bangun mau sholat subuh, tiba-tiba saya bisa bangun dari tempat tidur, Mbak Mel. Saya tidak merasa sakit sedikit pun di tulang belakang saya. Saya pun bisa jalan tanpa tongkat lagi, Masya Allah, Alhamdulillah. Padahal kemarin saya merasa benar-benar gak kuat dan merasa hidup saya akan berakhir dan kalah dengan sakit ini. Tapi alhamdulillah, tapi Allah memberi mukjizatnya untuk saya bisa langsung sembuh total keesokan harinya. Sujud syukur saya sambil nangis, Mbak Mel. Seinstan itu Allah kasih saya kesembuhan tanpa meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Alhamdulillah ya Allah. Sampai di sini dulu saya cerita pengalaman pribadi saya tentang keajaiban sholawat. Allah turunkan mukjizatnya begitu nyata dan instan. Jangan pernah lelah memohon pertolongan Allah. Teruslah bersolawat dan berdoa selama kita masih bisa bernafas. Bahkan ketika kita bisa hampir menyerah karena tidak ada doa dan kesabaran yang sia-sia. Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Mel dan teman-teman yang mau mendengarkan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kisah dari Mbak Ayu di Jakarta yang selamat dari kecelakaan maut, yang sembuh dari penyakit yang sudah berbulan-bulan diderita, udah fisioterapi, udah berobat kesana kemari nggak sembuh, yang jalannya harus pakai tongkat, yang sholatnya juga harus duduk aja, tapi Masya Allah, Allah berikan kesembuhan di luar nalar. Insya Allah banget ya teman-teman ya. Mbaknya bilang jangan pernah lelah sholawat, karena tidak ada doa dan usaha yang sia-sia. Yang namanya doa usaha tidak mengkhianati hasil. Semakin keras usaha kita, semakin besar juga hasilnya, tapi mesti sabar. Usaha memang harus keras, tapi juga kita mesti ikhlas dan kita mesti pasrah. Kalau cuma usaha tapi kita tidak pasrah dengan hasilnya, susah. Kita akan terus merasa lelah, udah capek begini ya Allah. Tapi kalau kita pasrah, tetap berusaha tapi kita pasrahin semua hasilnya sama Allah, hasilnya luar biasa, di luar nalar. Masya Allah banget ya. Jadi Mbak Ayu ini sempat hampir kecelakaan maut. Jadi ini ada Mbak Ayu lagi jalan. Jadi ada jalan motong jalan gitu ya. Sebelah jalan itu kali ya teman-teman ya. BPP bukan sih, bener sih namanya di daerah BPP bukan sih ya. Nanti komen ya Mbak ya kalau nonton. Nah ini di sini kali, tapi kayaknya bukan sih ya. Nah ini Mbaknya. Nah di jalan yang berlawanan arah kan sebelahnya ya, itu lagi macet. Tiba-tiba ada truk pasir yang ngebut banget mau nyalip ceritanya. Sementara ini macet sebelah sini udah gak mungkin, dan si mbaknya udah pasti ketabrak nih. Mbaknya sampai udah nutup muka, sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Udah deh ini ketabrak dah, udah habis dah, udah sampai sini dah, udah gitu ya, game over deh udah gitu kan ya. Tapi Masya Allah tiba-tiba selamat. Mbak Ayu merasa itu mobil kayak langsung jalan gitu ya, langsung ke nyalip, langsung jalan aja gitu, nggak kena dia gitu loh. Padahal itu macet, jalurnya si mobil ini macet gitu. Sementara jalurnya mbaknya kan
Ya itu kan lawan arah ya. Nah si mbaknya juga merasa kayak jalan di atas pembatas jalan. Ya kalian tahu lah pembatas jalan kan kayak misalnya ini jalanan nih, ini pembatasnya. Pembatas jalannya tuh dibuat jalan kaki aja nggak bisa. Yang kita kalau jalan berdiri di atas pembatas jalan kadang-kadang kita kayak goyang-goyang gitu kan, keseimbangannya susah karena dia terlalu kecil gitu kan, yang nggak lebar kan. Nah bagaimana mungkin motor bisa jalan di pembatas jalan? Ya bisa-bisa jatuh tuh, bisa-bisa jatuh ke kali gitu loh. Dan itulah yang terjadi. Sholawat penyelamat, sholawat munjiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin, itu sholawatnya. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, itu doanya. Dengan sholawat itu engkau selamatkan kami dari segala cobaan. Cobaan macam-macam. Di jalan mau ketabrak selamat, di jalan mau kehujanan gak hujan, giliran kita udah sampai tujuan baru hujan. Itu kan cobaan juga. Mau kecopetan nggak kena kecopetan, mau kemalingan rumah kita nggak kemalingan. Tuh Masya Allah banyak banget deh ya, banyak banget ya. Cobaan itu setiap harinya pasti ada dalam hidup kita dan kita selalu diselamatkan insya Allah. Tuh baca sholawat munjiat yang dibaca sama Mbak Ayu. Mbak Ayu juga baca sholawat syifa, salawat untuk yang sakit ya, salawat untuk obat gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian, Mbak aku sukanya munjiat aja, bisa nggak buat sembuh? Bisa. Tapi aku sukanya salawat Jibril aja, bisa nggak aku sembuh dari sakit? Bisa. Minta kesembuhan, terus baca salawatnya salawat Jibril aja, bisa nggak? Bisa. Ya teman-teman, jadi mbaknya baca salawat syifa juga dan baca terus. Mbaknya punya penyakit tulang belakang ya, sakit sehingga ia nggak bisa jalan, harus pakai tongkat, harus dibantu sama suaminya sama kakaknya kalau bangun tidur, sholat pun duduk ya. Tapi tetap sabar, mbaknya yakin Allah pasti ngasih kesembuhan. Terus mbaknya sabar berbulan-bulan sakit dan Masya Allah tiba-tiba malam hari sebelumnya mbaknya udah ngerasa kayak udah, ya Allah mungkin aku sampai di sini kali ya, mungkin aku kalah sama penyakit ini, mungkin ajalku udah sampai. Karena sakitnya luar biasa, sakit banget katanya teman-teman. Tiba-tiba pas malamnya Mbak Ayu ini mimpi didatangi dua orang laki-laki minta minum, dikasihlah minum. Setelah dikasih minum, si laki-laki itu pamit ngasih bingkisan ini gitu, terima kasih gitu kan. Nah si Mbak ini menolak, enggak aku ikhlas, enggak apa-apa ini. Dipaksa untuk menerima dan setelah diterima pas bangun tahu-tahu pagi-paginya sembuh total. Yang kemarin udah sakit ya luar biasa, ini sembuh total. Biasanya kan kalau dari sakit ke sembuh itu kan kita berproses ya. Ada masih kayak kita kesleo mau sembuh tuh, dari yang nggak bisa jalan jadi bisa jalan, tapi masih ada ngilu-ngilunya. Ini bener-bener nggak ada, normal banget tuh Masya Allah. The power of salawat, mbaknya nggak tahu ini ada hubungan atau tidak ya. Kalau aku meyakini itu ada hubungannya. Bisa jadi ya memang itu salah satu malaikatnya Allah ya yang diturunkan untuk menyampaikan menyampaikan bantuan dari Allah kayak kesembuhan gitu loh ya, ditunjukin sama Allah nih. Untuk apa sih begitu? Kan sembuh aja, nggak usah pakai mimpi. Bisa jadi untuk mbaknya semakin keimanannya semakin bertambah gitu loh. Masya Allah ya mbak ya, the power of salawat. Akhirnya sekarang udah sembuh udah, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Jadi teman-teman semangat ya, istiqomahin terus sholawat, apapun itu pasti sampai tujuan. Sholawatan pengen utang lunas, sholawatan pengen sembuh dari sakit, sholawatan pengen dapet jodoh, insya Allah qabul. Yang penting kita mesti istiqomah, kita mesti pasrah sama hasilnya, terus berprasangka baik sama Allah, dan jangan pernah kita bangga sama amalan kita sendiri. Perlunya introspeksi diri. Ingat kesalahan kita baru deket sama Allah, dulu kita jauh. Jadi jangan kita merasa ya Allah saya udah begini, udah sholawat, udah tahajud belum dikabulin doa, jangan ya. Masya Allah banget deh itu the power of salawat yang dirasain sama Mbak Ayu. Dahsyat banget, kita sama-sama baca munjiat yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min
jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Teman-teman terserah, nggak harus munjiat, salawat apa aja semua sama, yang penting kita istiqomah ya. Mau tiap hari baca salawat itu aja boleh. Mau hari ini munjiat, besok Jibril, besok Jajar Tunukut, besok salawat Syifa, besok salawat Maria, boleh, terserah teman-teman, bebas ya. Ya teman-teman ya, dan satu lagi ya, banyak banget orang yang selalu berpikir yang namanya salawatan itu hubungannya selalu dengan uang. Ya, salawat bisa bikin kaya, salawat bisa bikin utang lunas gitu ya. Salawat bisa bikin pengen punya mobil, pengen punya rumah kebeli. Ya benar bisa ya, tapi yang namanya rezeki tidak harus selalu uang. Kalau teman-teman salawatan minta lunas utang sampai sekarang belum lunas, ya kan teman-teman ya, coba cek lagi salatnya gimana, coba cek lagi kita masih bolak-balik ngeriba enggak, masih bolak-balik gali lubang tutup lubang atau enggak. Dan terakhir ya teman-teman, ketika semuanya udah kita bener-bener enggak, kita sholatnya rajin, tetap kita benerin sholat, kita udah riba lagi, kita udah bener-bener berusaha lebih baik lagi, tapi kok masih belum terkabul doa lunas utangnya, belum dikabulin, utangnya belum lunas nih. Bisa jadi Allah konversi doa kita ke dalam bentuk yang lain, salah satunya dalam bentuk keselamatan. Bisa jadi mau kecelakaan, ya mau ada kerampokan, kecopetan, kemalingan atau apapun itu, atau kita mau kena penyakit, tapi sama Allah kasih kita tetap sehat, sehingga kita tetap masih hidup dengan nikmat sampai sekarang ini ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Ayu lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman juga ngalamin hal yang sama ya, dimudahkan segala urusannya, suara motor, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan doa-doanya, lunas utangnya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.